Saudara, lebih lengkap soal sidang etik Barada Richard Eliezer akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di Markas Besar Polri Jakarta. Selamat siang Valen, sudah ada info kapan sidang etik Eliezer akan digelar? Ya, Mercy dan juga saudara, tentu ini masih dalam koordinasi dari pihak utamanya yang nantinya akan menyelenggarakan sidang kode etik, dalam hal ini adalah Divisi Propam Polri. Nah, untuk proses terkait dengan jelang sidang nanti, prosesnya sekarang ini ada di administrasi terkait komposisi hakim sidang kode etik nantinya, utamanya yang akan memimpin gelaran sidang kode etik terhadap Richard Eliezer. Tapi jika berbicara mengenai bagaimana sidang kode etik terhadap Richard Eliezer nantinya, ini sama saja berbicara mengenai peluang apakah Richard Eliezer nantinya bisa kembali bekerja di institusi Polri ataupun tidak. Tapi hal ini kemarin dijawab oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit bahwa peluang itu memang ada, dengan catatan bahwa nanti sidang kode etik ini mempertimbangkan dari sejumlah hal begitu, baik dari masyarakat, kemudian juga dari proses persidangan yang kemarin terjadi selama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada sejumlah pertimbangan yang nantinya akan diambil begitu ya dalam pelaksanaan sidang kode etik nantinya. Pertama adalah pertimbangan dari putusan hakim terkait dengan vonis 1,5 tahun yang dijatuhkan kepada Richard Eliezer yang jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa, pun juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan mantan Kadif Propam Polri yang saat itu menjadi atasannya dan juga dari rekan sesama ajudan, dalam hal ini adalah Bribka Riki Rizal yang divonis 13 tahun penjara dan Verdi Sambo yang dijatuhi vonis hukuman mati bahkan. Kemudian ada juga hal-hal meringankan lainnya yang ini juga bisa jadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Kode Etik nanti, yakni Richard Eliezer ini sebagai pelaku yang bekerja sama atau dalam arti lain adalah sebagai justice kolaborator, bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum. Utamanya juga menyampaikan keterangan yang secara konsisten untuk membuka kotak Pandora daripada kasus dugaan pembunuhan berencana kemarin. Kemudian juga ada hal pertimbangan lain ini dari berbagai masyarakat, utamanya dari pengamat, bisa dikatakan seperti itu Mercy dan juga saudara. Ini pengamat mengatakan bahwa ada sebenarnya peluang yang bisa diambil oleh Richard Eliezer dalam bekerja kembali di institusi Polri. Ini adalah terkait dengan kejujurannya, vonis yang lebih ringan, dan kemudian pengabdian terhadap Korps Brimob Polri begitu. Dan jika melihat daripada proses persidangan dan juga pasca vonis yang dijatuhkan kepada Richard Eliezer, ini dari pihak keluarga juga sangat berharap agar sang putra Richard Eliezer di sini bisa kembali bertugas, karena yang pertama ini adalah kecintaan Richard Eliezer kepada Korps Brigadir Mobil Polri yang sebelumnya ia jabat di situ. Setidaknya vonis atau selama proses persidangan apapun yang terjadi atas dirinya, rupanya Eliezer ini di sini tidak merasa kapok begitu ya untuk kembali ke institusi Polri. Artinya ada kecintaan sendiri baginya terhadap institusi Polri sendiri. Dan kemudian jika melihat bagaimana proses sidang kode etik ke depannya, nanti ini yang bisa diprediksi, memang kita tidak bisa memprediksi bahwa Richard Eliezer ini bisa kembali atau tidak, ataupun juga tidak akan diberhentikan dengan tidak hormat ataupun tidak. Tapi yang jelas yang bisa kami konfirmasi sampai dengan saat ini, nantinya dalam sidang kode etik ini akan mempertimbangkan atau memutuskan hasil yang adil bagi semua pihak. Artinya ini bersifat kolektif kolegial, keputusan diambil melalui mekanisme musyawarah untuk keadilan bersama. Nanti dalam sidang seperti yang sudah dilakukan sebelumnya akan menghadirkan sejumlah ahli, daripada ahli kode etik, ahli profesi ataupun juga Propam Polri di sini, kemudian juga ada pengawas eksternal. Kemungkinan besar Kompolnas di sini akan hadir dalam persidangan. Hal ini tentu apa sih yang diharapkan dari kehadiran pihak-pihak eksternal ini? Tentu adanya transparan, akuntabilitas, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dan satu lagi Mercy yang bisa kami konfirmasi kepada Anda, nantinya untuk prediksi sidang ke depan akan dihadiri atau akan dipimpin oleh Ketua Komisi Sidang, dalam hal ini adalah perwira menengah untuk pangkat Kombes. Kembali ke Anda, Mercy. Valen, yang juga jadi sorotan adalah upaya banding yang diajukan oleh Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan juga Kuat Maruf. Lantas apa respons dari pihak Kejaksaan Agung terkait upaya banding ini, Valen?
Iya, kalau kita melihat bagaimana upaya banding yang diajukan oleh sejumlah terdakwa lainnya, kecuali Richard Eliezer di sini, ini adalah mempersilahkan karena upaya banding sendiri ini merupakan hak-hak yang bisa ditempuh oleh terdakwa ataupun juga kuasa hukum daripada para terdakwa. Nah, kita tidak bisa mendahului bagaimana keputusan dari majelis hakim terkait dengan upaya banding yang sudah diajukan oleh 4 terdakwa lainnya, tapi yang jelas untuk keputusan ingkrah atau tidaknya dari proses persidangan yang sudah selesai di pengadilan tingkat pertama ini, nantinya untuk Richard Eliezer ini yang pertama, meskipun Kejaksaan Agung dan juga pihak terdakwa tidak akan mengajukan upaya banding begitu ya, ini masih menunggu surat penetapan bahwa vonis yang kemarin dijatuhkan hakim telah berkekuatan hukum tetap, artinya bagaimana ini proses penahanannya masih akan berjalan untuk 1,5 tahun ke depan. Kemudian untuk 4 terdakwa lainnya yang saat ini mengajukan proses banding, yakni ada Verdi Sambo, Putri Chandrawati, maksud kami adalah Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, ini nanti masih akan menunggu bagaimana memang ada surat putusan yang nantinya harus dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku pengadilan tingkat pertama yang kemarin melakukan proses persidangan. Nah, untuk itu memang keempat terdakwa ini sudah mengajukan upaya banding, mengajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tapi untuk surat menyuratnya nanti akan diserahkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Mercy. Terima kasih Valentina Sitorus, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Markas Besar Polri di Jakarta.